Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat, perkenalkan nama saya Hovifah Mutia Kolbi dari tim Promkes Puskesmas Sijunjung. Biasa dipanggil Mutia. Kali ini Mutia bersama dengan Bapak Dr. Agus Handito, SKM MPIT, dan bersama dengan Ibu Widya Utami, SKM MKM dari Direktorat Penyakit Menular Kemenkes RI. Dan bersama dengan Bapak Deki Suryadi SKM dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, serta dengan Kepala Puskesmas Sijunjung yaitu Ibu Sudeti Sartikawani. Kali ini kita akan berbincang sedikit ya Bapak Ibu tentang penyakit DBD atau demam berdarah dengue. Sebenarnya apa itu DBD itu Pak? Ya, sobat sehat semua mungkin sering mendengar namanya demam berdarah dengue. Sebetulnya itu merupakan satu kelompok besar penyakit namanya dengue. Jadi kalau disebut DBD itu bagian dari dengue. Dengue ini adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan oleh vektor namanya nyamuk Aedes aegypti, tetapi bukan menular langsung kalau tidak ada vektornya. Jadi harus ditularkan oleh vektor nyamuk itu sendiri. Ya, seperti itu. Nah, sahabat sehat, berarti demam berdarah dengue atau DBD ini disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk yang nama nyamuknya yaitu nyamuk Aedes aegypti. Izin Bapak, ciri-ciri nyamuk Aedes aegypti ini apa ya Pak? Paling mudah terlihat itu dia hitam dan berbelang-belang putih, baik dari moncongnya itu sampai ke kaki dan ke badannya. Nah, kalau nyamuk-nyamuk yang lain mungkin agak kecil ya ukurannya ya, tapi kalau nyamuk Aedes aegypti itu agak besar sedikit. Tapi yang paling harus dipahami adalah nyamuk Aedes aegypti ini menggigit hanya di pagi hari dari sekitar jam 8 sampai jam 11 kurang lebih. Nanti sore dia sekitar jam 3 sampai jam 5. Berarti sahabat sehat, ciri-ciri nyamuk Aedes aegypti ini berwarna hitam dan punya bercak-bercak putih, belang-belang putih. Ya. Bagaimana cara penularan penyakit demam berdarah ini, Pak? Vektornya adalah nyamuk Aedes aegypti. Jadi nyamuk ini menghisap darah orang yang sakit atau sudah terinfeksi virus dengue, kemudian nyamuk itu memindahkan virus yang ada di tubuh dari orang sakit tadi saat menghisap darah orang sehat. Nah, itu virusnya berpindah ke orang yang sehat. Gitu. Nah, bagaimana tanda dan gejala bila terkena penyakit demam berdarah ini? Demamnya ini bahkan sampai 40 derajat Celcius. Jadi demamnya bisa mendadak tinggi. Demam ini seringkali ya, paling sering itu disertai dengan sakit kepala yang hebat. Sakit persendian begitu. Kemudian yang paling khas adalah sangat lemes. Ya, tapi perlu diingat ada namanya tanda bahaya. Kalau sampai dia muntah, darah begitu, buang air besar juga sampai berdarah, muncul bintik-bintik menandakan adanya kebocoran plasma. Itu harus segera mendapat pertolongan di fasilitas pelayanan kesehatan. Oke, berarti tadi adalah tanda dan gejala dari penyakit demam berdarah, sahabat sehat. Untuk yang terakhir Bapak, apa upaya yang efektif saat pengendalian penyakit demam berdarah ini? Pencegahan begitu untuk demam berdarah dengue, namanya PSN 3M+. Pemberantasan sarang nyamuk 3M+. M pertama adalah menguras. Nah, tapi nggak hanya menguras nih, menguras dan menyikat. Oke, M yang kedua adalah menutup. Jadi harus menutup semua tempat penampungan air supaya nyamuk tidak bisa hinggap di atasnya. Jadi itu maksudnya mencegah nyamuk hinggap dan bertelur gitu ya. Yang ketiga, M-nya adalah mendaur ulang. Plusnya adalah memasang kawat kasar,
menggunakan kelambu, jangan menggantung kebiasaan menggantung baju bekas pakai begitu di belakang pintu, hindari tempat yang lembab dan gelap begitu. Pakai repelen anti nyamuk, bisa menggunakan ikan pemakan jentik begitu ya, ada ikan yang paling khas ikan cupang ya. Kemudian juga tanaman pengusir nyamuk, bisa pakai lavender, zodiak gitu dan sejenisnya. Bisa dilakukan dalam upaya mencegah gigitan nyamuk. Jadi PSN 3M+, pemberantasan sarang nyamuk dengan 3M+, itu kawasan. Dan kegiatan PSN 3M+ ini juga bukan hanya tugas dari teman-teman di sektor kesehatan saja, tapi di semua sektor, di sekolah, sektor pendidikan, di perkantoran, sektor industri, begitu, bahkan tempat-tempat umum seperti tempat ibadah, begitu ya, pasar, begitu, itu sudah harus juga diamati, diawasi dengan adanya yang namanya Jumantik, juru pemantau jentik. Jadi di semua tempat yang mungkin ada perindukan nyamuk, bersarang nyamuk, harus segera dipantau dan dibersihkan jentiknya. Sebetulnya sederhana sekali. Menghilangkan jentik, itu semua penyakit yang dapat ditularkan oleh vektor nyamuk bisa diatasi, bisa dicegah. Dengue, cikungunya, malaria, Japanese encephalitis, Zika, pokoknya yang ditularkan oleh nyamuk semuanya bisa dicegah dengan menghilangkan jentik melalui pemberantasan sarang nyamuk 3M+, PSN 3M+. Mungkin itu ya, paling mudah. Oke, nah sahabat sehat, cara pengendaliannya cukup mudah dengan PSN atau pemberantasan sarang nyamuk dengan 3M+. Itu kematian karena dengue itu paling tinggi. Jadi jangan menganggap demam sebagai hal biasa. Cepat segera datang ke fasilitas kesehatan. Ya. Oke, sahabat sehat harus waspada ya terhadap penyakit demam berdarah karena bisa menular dan mematikan. Ya. Mari bersama kita untuk melakukan waspada terhadap penyakit demam berdarah ini. Gunakan moto hidupnya yaitu lebih baik mencegah daripada mengobati, enggak Pak? Betul. Karena dukungan tidak hanya dari kami fasilitas kesehatan, tapi dari masyarakat juga dibutuhkan. Iya, betul. Oke, sekali. terima kasih ya Pak atas informasinya. Saya pamit undur diri. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.